Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia akan mempresentasikan materi terakhir yang berjudul insektisida. Definisinya, insektisida adalah bahan-bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Nah, pada sejarahnya, awal tahun 1800-an, para pekerja kebun menggunakan sabun untuk mengontrol pertumbuhan hama serangga. Orang primitif menggunakan lumpur dan debu untuk pencegahan gigitan serangga. Catatan awal mengenai penggunaan insektisida adalah sulfur sebagai fumigan. Salah satu produk yang paling terkenal adalah DDT yang dikomersilkan sejak tahun 1946. Insektisida seringkali digunakan melebihi dosis yang seharusnya, karena petani beranggapan makin banyak insektisida yang diaplikasikan maka akan semakin bagus hasilnya. Beberapa petani bahkan mencampurkan perekat pada insektisidanya agar tidak mudah larut terbawa hujan. Namun penggunaan perekat ini justru mengakibatkan tingginya jumlah residu pestisida pada hasil panen yang nantinya akan menjadi bahan konsumsi manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis insektisida. Yang pertama ada insektisida organik, contohnya silika, asam borat, piretroom, rotenon, neem, bakteri Bacillus thuringiensis. Yang kedua ada insektisida anorganik, contohnya senyawa organofosfat, senyawa organoklorin, karbonat, pengatur tubuh serangga, piretrin, dan fumigan. Di sini ada manfaat insektisida, ya tergantung pada macam insektisida, bentuknya, cara masuk dalam tubuh serangga, jumlah atau konsentrasinya, keterampilan pengguna. Terus faktor yang harus diperhatikan, yang pertama ada spesies, yang kedua ada ukuran besarnya, tubuhnya, stadiumnya, sistem pernapasannya, bentuk mulutnya, dan habitat kebiasaan makannya. Di sini ada macam-macam insektisida. Yang pertama ada tepung hembus. Cara penggunaannya bisa langsung dihembuskan, nggak usah diencerkan dengan bahan lain. Bahan aktifnya rendah 1-10%. Yang kedua ada butiran. Di sini penggunaannya secara langsung. Yang ketiga ada tepung semprot. Penggunaannya dicampur dengan air lalu digunakan dengan alat. Yang keempat ada emulsi, dicampur sama emulsifer. Yang kelima ada aerosol, bentuknya cair dalam tabung dengan tekanan tinggi. Terus yang keenam ada ultra low volume atau ULV, berupa cairan pekat, bahan aktifnya juga tinggi. Yang ketujuh ada fumigan, yaitu bentuknya cair pada temperatur dan tekanan normal, dapat berubah menjadi gas atau uap. Penggolongan insektisida menurut cara kerjanya, yang pertama ada racun perut atau stomach poison. Cara kerjanya terserap dalam saluran pencernaan, contohnya timbal arsenat dan kalsium arsenat. Yang kedua racun kontak atau kontak poison, masuk ke dalam tubuh melalui kulit, menembus saluran darah atau melalui saluran pernafasan. Racun jenis ini digunakan dalam bentuk cair atau tepung, contohnya itu ada DDT, aldrin, folidol, dan diazinon. Yang ketiga ada racun sistemik, diserap oleh tanaman dan pada batas waktu tertentu mempunyai daya tolak atau mematikan serangga yang menghisap tanaman tersebut. Yang keempat ada fumigan, senyawanya ini berbentuk uap atau gas yang dapat mematikan serangga, contohnya itu metil bromiol. Yang kelima ada atraktan, yaitu senyawa kimia yang baunya menarik serangga dan tidak bersifat beracun atau metaldehid. Yang ketujuh ada repellent, baunya itu dapat menolak serangga. Di sini ada stadium. Di sini menurut stadium serangganya ada 3, yaitu imangosida, ovisida, larvasida. Menurut jenis serangganya ada muskisida atau lalat, pediculida, kutu, mitisida, tungau. Nah, cara pemakaiannya, insektisida ini bisa dibakar, bentuk asap atau fogging, disemprotkan pada dinding atau ruangan, ditaburkan pada tandon atau tempat perindukan, penyemprotan bentuk ultra low volume atau ULV. Bahan organik sintetisnya organoklorin, daya larut dalam air rendah, murni warna putih, berpengaruh terhadap syaraf, residu lama dan stabil, bahaya racun terhadap mamalia rendah. Yang kedua ada organofosfat,
Di sini itu paling banyak digunakan, tidak stabil, lebih toksis pada hewan bertulang belakang, mempengaruhi sistem saraf dan dengan menghambat fungsi enzim acetylcholine esterase bekerja terhadap neuromuscular junction dari saraf sehingga serangga hiperaktif dan menggelepar. Di sini ada insektisida botani. Yang pertama ada golongan nikotin, ada ciri-cirinya juga. Yang kedua ada rotenon atau rotenoid, diperoleh dari tanaman kacang-kacangan. Yang ketiga ada piretrin, diperoleh dari ekstrak bunga chrysanthemum yang pengaruhnya sangat cepat pada serangga yang sedang terbang. Nah, selanjutnya ada insektisida mikrobial. Yang pertama ada virus, contohnya nuklear polyhidrosis heliotis. Yang kedua jamur, contohnya Coelomomicus stegomiaceae, efektif untuk larva nyamuk A. gambi di Afrika. Yang ketiga ada bakteri dan protozoa. Yang keempat, di sini ada masalah penggunaan insektisida. Yang pertama ada resistensi. Terdapat dua mekanisme, yaitu resistensi morfologi ditandai dengan penebalan kutikula dan bulu lebat. Ada tiga, maaf. Yang kedua ada resistensi fisiologi atau enzimatis, ditandai daya absorbatnya lambat, ekskresinya cepat, detoksasi oleh enzim. Yang ketiga ada resistensi watak, yaitu perubahan habitat avoidance. Yang kedua itu masalah penggunaan insektisida, ada pencemaran lingkungan. Misalnya dosis yang berlebihan, penggunaannya terlalu banyak, pemakaian alatnya tidak sesuai, dan pemilihan waktunya tidak tepat. Nah, di sini ada upaya mengurangi penggunaan insektisida. Di antaranya pemilihan waktunya tepat, lokasinya tepat, penggunaan varietas yang tahan atau toleran serangan hama, pemilihan melakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman, pengaturan jarak tanam, penyiangan gulma, melakukan pengamatan rutin terhadap hama penyakit, dan pemanfaatan musuh alami. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.